Alhamdulillah, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Ustadz Ate, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sanna li'ibadihin nikah wa nahahum anis sifah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimat rahimakumullah, fi hadhil munassabati sa'idah wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana bi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah kepada segenap para ibu muslimah yang terhimpun di PIKK Lampung ya. Pada siang hari ini kita bisa bermuajahah menjelaskan walaupun jarak kita dibatasi oleh lautan. Alhamdulillah para calon bidadari surga insyaallah. Amin. Ini suara saya ada di sana, Bu Renita? Ada Pak, jelas. Jelas. Baik, sesuai dengan tema yang saya usung, yakni agama kita yang kita cintai, agama Islam, menjawab tantangan berumah tangga di era digital. Yang mana setiap hari, setiap waktu, bahkan hampir tidak ada lewat kita pegang HP, kemana-mana tempat kita bawa itu HP, sampai kepada urusan rumah tangga, urusan politik, sosial, budaya, sampai pekerjaan, itu melulu melalui HP yang kita pegang. Sudah barang tentu ada positif negatif yang harus kita pahami bersama. Namun sebelumnya saya ingin semuanya agar merenungi satu ayat yang mana Allah sampaikan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari jenis kalian sendiri, yakni dari jenis kita sebagai manusia, azwaja, pasangan. Baik, mari kita lihat para ibu. Ini para ibunya ada? Enggak tidur? Ada Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini dibahas bahwa azwaja atau pernikahan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan, saya ulang, adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa pernikahan dijadikan satu tanda kekuasaan Allah dari sekian banyak kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan di alam dunia ini? Allah ciptakan langit, bumi, Allah ciptakan segenap kehidupan, baik dari biosfer, atmosfer, sampai ke luar angkasanya. Dan ternyata pernikahan itu salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kenapa demikian? Tentu kalaulah sesuatu tersebut dijadikan tanda kekuasaan Allah, sudah barang tentu sesuatu tersebut bukan hal yang sembarangan. Nah, maka pernikahan yang kita tentu sudah laksanakan, baik pengantin barunya atau pengantin yang sudah lama,
Saya doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Amin ya rabbal alamin. Semoga rumah tangga para ibu sekalian diberikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, ternyata pernikahan itu adalah tanda kekuasaan Allah. Saya ulang, pernikahan itu tanda kekuasaan Allah. Bagaimana enggak para ibu? Mari kita lihat. Bagaimana Allah menyatukan kita dengan suami kita. Dengan jalan, dengan proses, dengan cara yang kebanyakan cara proses atau jalannya di luar sangkaan dan dugaan. Dan kadang-kadang orang yang tidak pernah kita sadari akan jadi teman hidup kita menjadi teman hidup. Dan yang lebih hebat lagi, melalui pernikahan ini menyatukan bukan hanya dua insan, tapi dua nasabiah. Dua keluarga, baik dari keluarga ibu sendiri atau dari keluarga suami ibu. Masya Allah. Dan dari buah pernikahan ini wasilah lidurriyah. Lahirlah anak, cucu, keturunan terus sampai nanti. Masya Allah. Inilah makanya pernikahan dijadikan salah satu tanda dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik. Kita lihat lanjutan ayatnya. Pernikahan ini untuk apa sih? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram karenanya. Yang kita suka sebut tentram dalam pernikahan ini bahasanya sakinah ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan agar nantinya Allah ciptakan mawaddah. Mawaddah itu cinta, wa rahmah, rahmah itu sayang. Atau kita suka singkat samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini yang terpenting nih. Kenapa saya kasih tema Islam menjawab tantangan berumah tangga di era digital? Sebetulnya dalam ayat ini kita bisa tarik jawaban itu. Pertama, pernikahan ini tanda kekuasaan Allah. Halo, para ibu nggak pada tidur ini? Menyimak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, kirain ini kan jamnya tidur ya. Saya ulang lagi. Pertama, pernikahan ini tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, para mufassir, para ahli tafsir menyampaikan, kalau di dalam ayat Quran disampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, itu mengharuskan agar kita bertaqarrub dengan jalan kekuasaan Allah tersebut. Saya kasih contoh ya, biar lebih paham. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di dalam penciptaan langit bumi, penciptaan siang malam, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berpikir. Nah, seharusnya penciptaan langit, bumi, pergantian siang malam, itu menjadi bahan tafakur agar kita semakin taqarrub kepada Allah. Termasuk gempa bumi yang sedang terjadi di Cianjur. Baik para ibu, sebelumnya Al-Fakir lupa ya. Kita doakan dulu saudara kita di Cianjur. Semoga Allah beri ketabahan, kesabaran. Yang wafatnya dari kalangan muslimin dicatat sebagai syuhada. Yang harta bendanya hilang, semoga Allah ganti dengan yang terbaik. Dan semoga wilayah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi saya bahas bahwa tanda kekuasaan Allah ini harus menjadi jalan taqarrub kepada Allah. Nah, tadi kan dalam ayatnya dibahas pernikahan ini tanda kekuasaan Allah. Artinya, mafhumnya atau kesimpulannya begini. Siapa yang dengan jalan pernikahan dia semakin taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Dia semakin baik di dalam taat. Dia semakin terjaga meninggalkan maksiat. Dengan jalan pernikahan tersebut, barulah dia bakal mencapai yang tiga tadi. Litaskunu ilaiha sakinah, wa ja'ala mawaddah,